kemuliaan di waktu subuh. Tidak heran banyak umat manusia, khususnya orang kaum muslimin dan muslimat, banyak yang lalai di waktu subuh. Karena di waktu itu kemuliaan dan keutamaan begitu tinggi yang Allah janjikan kepada kita sekalian. Sampai-sampai Rasulullah dalam hadis-hadis sahihnya mendoakan orang-orang yang memanfaatkan waktu subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan kepada umat saya yang di waktu subuh dia sudah bangun beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang memanfaatkan waktu subuh dengan sebaik-baiknya. Demikian juga walayalin ashr. Allah bersumpah 10 malam yang terakhir, 10 malam yang pertama. Ulama tafsir menafsirkan yaitu 10 malam adalah 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah 10 malam yang pertama di bulan Zulhijjah. Dan mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan walayalil ashr, 10 malam yang mulia, yaitu 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Dan alhamdulillah kita berada di awal yang pertama bulan Zulhijjah pada tahun ini. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, di bulan Zulhijjah ini juga 10 malamnya tempatnya Allah menurunkan kitab suci Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Di 10 yang terakhir Allah jelaskan dalam Al-Quran, salasina lailan wa arba'ina lailan, disempurnakan Allah 30 menjadi 40 malam Nabi Musa menerima Taurat, 30 malam di bulan Zulqaidah, kemudian 10 malam di bulan Zulhijjah. Sehingga 10 malam pertama bulan Zulhijjah begitu tinggi kemuliaannya. Ditambah lagi saudaraku yang berbahagia, dalam hadis-hadis sahih dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Rasulullah senantiasa berpuasa Tis'a Zulhijjah, 9 hari di awal bulan Zulhijjah, yang Rasulullah perintahkan kepada kita sekalian, khususnya bagi kita yang tidak sempat menunaikan ibadah haji. Disunnahkan bagi kita untuk berpuasa mulai pada tanggal 1 ini sampai berpuasa pada malam tanggal 10 Zulhijjah, ketika saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji sementara menyelenggarakan Arafah di padang Arafah. Sehingga kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih Bukhari muttafaqun alaih, tidak ada satu amalan bagi anak Adam, bagi umat Rasulullah yang sangat mulia di bulan Zulhijjah ini kecuali melaksanakan amal saleh, khususnya berpuasa pada tanggal 1 sampai pada tanggal 9 Zulhijjah. Bahkan sahabat bertanya, walaupun orang yang berjihad di jalan Allah, ya Rasul, walaupun orang yang berjuang di jalan Allah, kecuali orang yang berjuang itu membawa harta dan dirinya, kemudian dia meninggal di medan perang yang disebut dengan syahid sebagai syuhada, maka itu sama amalannya.
Subhanallah saudaraku yang berbahagia, hanya dengan berpuasa pada tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah seolah-olah kita diberikan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau ini pun kita tidak mampu berpuasa selama 9 hari lamanya, minimal kata Rasulullah kita berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah yang biasa dikenal dengan puasa Arafah. Dalam hadis sahih su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Qatadah meriwayatkan bahwa Nabi ditanya oleh sahabat tentang bagaimana keutamaan, ketinggian, kemuliaan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, yukaffiru sannatal madiyata wal bakiyah. Sesungguhnya berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah 1 hari saja, dia mendapatkan pahala, keutamaan 2 tahun dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 tahun yang lalu al-madiyah wal bakiyata, dan 1 tahun sekarang ini. Maka para ulama menjelaskan dosa apa yang diampuni oleh Allah selama 2 tahun, yaitu dosa-dosa kecil yang kita lakukan selama 2 tahun. Berpuasa dengan sehari saja maka mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaupun ini kita tidak mampu, saudaraku yang berbahagia, peluang rahmat Allah yang mana lagi yang bisa kita dapatkan? Kalaupun kita tidak mampu berhaji dikarenakan mungkin karena kemampuan atau antrian reguler sehingga kita belum bisa, masih menunggu, minimal kita berkorban. Kalaupun berkorban kita tidak bisa karena belum mempunyai kemampuan pada tahun ini, minimal berpuasa 9 hari di awal Zulhijjah. Kalaupun berpuasa 9 hari tidak mampu, minimal berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah. Ini pun tidak mampu, saudaraku, maka luar biasa kekufuran kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bisa bayangkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, mengampuni semua dosa-dosa kita sekalian. Kemudian yang terakhir, bagi saudara-saudaraku yang tahun ini niat berkorban, alhamdulillah. Mudah-mudahan korbannya sebagai kendaraannya yang sempurna nanti di hari kemudian. Kata Rasulullah, fi kulli sya'rin hasanah. Dari hewan korban itu setiap bulunya mendapatkan 1 pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita tidak mampu berkorban atas nama semua keluarga, minimal untuk mensyukuri nikmat Allah pada tahun ini begitu banyak. 1 tahun Allah berikan kita nikmat, minimal ada 1 jiwa kita korbankan dalam rumah tangga kita dengan 1 nama, kemudian diniatkan pahalanya untuk seluruh keluarga. Secara syariat berkorban itu 1 ekor sapi, 1 ekor kerbau, 1 ekor unta untuk 7 orang saja. Kemudian kata Nabi, untuk 1 ekor kibas, ganam, kambing 1 orang saja. Sehingga 1 kambing untuk mewakili 1 orang secara syariat, 1 ekor sapi mewakili 7 orang secara syariat. Tetapi dibolehkan bagi kita untuk membagi niat pahalanya kepada semua ahli keluarga, seperti Rasulullah memotong hewan kurbannya diniatkan untuk pahalanya untuk semua keluarga, tetapi syariatnya 1 jiwa
untuk satu kambing, 7 orang untuk satu sapi, sehingga hadis Nabi nanti tidak bertentangan dalam syariat Islam. Dan bagi yang niat berkorban, ada lagi satu amalan yang kami sampaikan sebagai amalan yang sunnah muakkad, yang juga sangat dipentingkan dan dianjurkan oleh Rasulullah. Apa ini? Kata Rasulullah dari Ummu Salamah dalam hadis Sahih Muslim, "Idza dakhalatil ashhur," apabila sudah masuk awal Zulhijjah seperti hari ini, "wa arada ahadukum ayyudahiyah," dan kalian berniat pada tahun ini untuk berkorban, "fala yamassah sya'rihi wa basarihi syai'an," maka janganlah kalian memotong dulu rambut, jangan dulu memotong kuku, wala asfari syai'an hatta yudahi, sampai hewan korban kalian disembelih. Ini juga sunnah muakkad. Jadi mulai pada hari ini sampai nanti ditanyakan sama panitia korban, apakah kurban saya sudah disembelih hari pertama, kedua, ketiga, atau sampai hari tasyrik terakhir, baru memotong kuku, memotong rambut dan sebagainya. Manfaatnya kata para ulama, insya Allah dengan semua anggota badan kita ini tidak terlepas dari tubuh kita sempurna, akan mendapatkan surga dan ridha Allah nanti di hari kemudian. Barakallah fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.